ngapain sih bawa ke hotel? Kan nggak enak kalau ada yang ngeliat. Lu tahu nggak ada kasus heboh, kasus meninggalnya mantan istri Sule, itulah yang pelawak terkenal. Oh, jadi viral itu ya? Oh iya, jadi viral, itu jadi isu nasional sekarang. Makanya perlu pengacara sekaliber gue, oke? Mari kita bahas. Saya nggak mau cekin sama kamu. Oke. Tapi sebelum kita bahas, kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Yuk. Kepergian Lina Zubaidah memang begitu mendadak, sehingga banyak mendatangkan teka-teki. Pun perseteruan antar suami sah almarhumah dengan keluarga almarhumah Lina dan juga mantan suami seakan semakin menambah bumbu panas. Berbagai praduga atas misteri kematian Lina membuat nama Teddy semakin negatif. Walau dikabarkan almarhumah Lina meninggal karena sakit asam lambung akut yang dideritanya. Namun beberapa hari setelah almarhumah pergi, sang anak sulung Rizky Febian berspekulasi tentang munculnya lebam-lebam di tubuh almarhumah Lina yang kemudian diduga sebagai bentuk kekerasan fisik oleh Teddy sang suami. Lantas, benarkah kematian almarhumah Lina Zubaidah karena adanya kekerasan fisik dan guna-guna? Dan benarkah Teddy sang suami mempunyai maksud tersembunyi dalam rumah tangga mereka? Temukan jawabannya di Hotman Paris Show malam ini. Baru saja kita saksikan tayangan lika-liku perjalanan dari almarhumah Teh Lina, mantan istri dari Kang Sule dan mantan istri dari Teddy. Dan secara eksklusif hari ini kita datangkan Mas Teddy selaku mantan istri dari almarhumah Teh Lina. Iya, Bung Teddy. Teddy. Bung Teddy sebagai suami terakhir dari almarhum. Masyarakat Indonesia sangat ingin tahu waktu meninggalnya itu bagaimana sih proses kejadiannya, menurut versi kamu, kronologinya gimana, hari apa, tanggal berapa, penyebabnya apa? Kalau itu kejadiannya tanggal 4 Januari. Januari, jam berapa? Jamnya kalau dari pas nyampe ke rumah sakit jam 5-an, sekitar jam segitu. Jam 5 sore? Pagi. Oh pagi? Iya pagi. Waktu itu berarti kau ada di rumah? Ada di rumah, ada Teh Putri, anaknya, ada Kakak Rizwan, ada Dede Ferdi, ada banyak orang sana. Oke, sebelum dibawa ke rumah sakit, apa yang terjadi? Yang sebelum di rumah sakit kayak apa? Pingsan, terus ada kejang, terus ada... Oh, pingsan, kejang? Ya, kayak... Terus kamu waktu itu di mana? Ada di situ juga. Oke. Gitu. Iya. Waktu pas almarhumah istri saya itu udah beres ngasih susu si bayi, Iya. terus sholat Iya. pagi, subuh, udah itu pas itu kayak saya lagi bikin teh di situ. Oh, udah bangun juga? Bangun karena emang apa? Udah nyediain buat teh juga karena Oke. kesenangannya. Terus? Oh, pas sediain lihat udah teh buat kesenangan istri? Iya. Wah, Gitu. sama kita suami yang baik juga ya. Oh baik. Oke, terus? Udah itu pingsan, saya langsung bawa apa? Tabung oksigen kan. Oh di rumah Pingsan ada. lagi apa dia? Lagi waktu dia pingsan Pas itu lagi udah beres sholat buka mukena langsung kayak tergeletak gini. Oh, langsung di posisinya. tempat dia sholat gitu? Iya. Oke. Pas itu dipindahin dulu ke karena posisi kayak ngap gitu ya, Ya. kayak tengkulap gitu kayak mau sujud, Ya. diangkat ke kasur. Yang angkat ke kasur siapa? Saya. Oke. Sendiri. Ya sendiri emang berat sih, cuman emang posisi karena emang apa kasihan terungkap gitu langsung diangsung naik mobil Langsung naik Terus pribadi mobil ke- dibawa ke rumah sakit. ke rumah sakit Al Islam karena posisinya dekat juga dari rumah. Oke. Oleh di Al Islam langsung di UGD. Langsung ke IGD langsung. Terus Jadi kata dokter waktu itu apa? kata dokter dikasih apa tuh oksigen lagi, Ya. terus langsung disambungin ke alat-alat yang Ya. monitor itu. Katanya ini udah nggak ada katanya. Maksudnya begitu nyampe di tempat tidur UGD sudah nggak napas, udah Ya, meninggal. Iya, dibilangnya udah meninggal, udah apa? Dari mereka berdasarkan monitor sama Ya. iya sama Waktu selama di mobil dari rumah ke rumah sakit yang megangin siapa? Pegangin siapa? ini saya gini, pegangin sambil gini. Oh, Iya. nggak kedengaran apakah kan katanya kalau orang meninggal itu suka ada napas terakhir, nggak ada gejala begitu. Nggak ada. Terus sesudah jadi di UGD nggak sempat dikasih obat lagi. Bahkan belum nggak tahu penyebabnya apa. Udah meninggal pada saat begitu sudah dikasih alat monitor sudah nggak napas. Itu langsung dikasih napas yang gini apa? Iya, ya gini-gini. Yang gini, Ya. ya. Terus di double check mereka. double check sudah nggak ada napas, udah Iya. meninggal. Maaf Pak Teddy, katanya kita udah berusaha, katanya. Saya bilang itu pingsan. Iya. Saya bilang karena emang apa? Kepancing emosi Benar, saya benar. berharap pingsan, nggak ada terjadi apa-apa. Benar. Kemudian berapa jam kemudian dibawa pulang?
Dari itu masih nunggu juga. Berapa lama? Berapa, ada dari jam 5 Pagi, pagi sampai jam 6 jam 7-an lah, sekitar segitu. dibawa ke rumah jam berapa? Jam 7? Jam 7-an, sekitar jam segituan. Oke, dari, Sebentar. ada nggak surat pengantar dari rumah sakit? Biasanya kan kalau bawa mayat kan ada Ya, surat, ada. ditulis Surat- apa? Surat pengantar apa dari rumah sakit Bilangnya penyebab kematian tidak ada, nggak ada. hanya surat jalan biasa. Surat jalan, pakai ambulans sama surat kematian aja. Oke. Dari pihak Mas Teddy atau dari pihak keluarga tanya nggak sih sama dokter ini sebenarnya penyebabnya apa? Pasti penasaran pengen tahu dong, walaupun sebelumnya memang punya histori asam lambungnya naik gitu. Oh, itu nggak tanya waktu itu. Nggak tanya. Jangan Pertanyaan tanya berikutnya. lagi ya. Oke. Waktu dari mulai kejang-kejang sampai dibawa ke UGD, ada nggak tanda-tanda biru-biru di tangan, di leher yang kemudian yang sekarang jadi Jadi viral hot ya. topic dari viral? Ada nggak kelainan di fisiknya? Nggak ada. Nggak ada? Iya, waktu itu masih normal aja. Normal semua. Yang ikut ke rumah sakit selain kamu siapa? Si Teh Putri juga ikut? Iya. Putri, Kananda, Nanda pacarnya, iya, supir supir, sama saya. jadi 4 orang. 4 orang. Oke. Jam 7 dibawa pulang pakai ambulans. Dikit. Habis itu apa? Proses Di- pemandian jam enggak, berapa? belum, masih disimpan dulu sampai datang dari keluarga semua. Dari tetangga nggak ada yang datang? Datang juga, langsung DKM menawarkan ini DKM mau apa tuh? dewan ini masjid itu. Oke, ditawarkan apa? Ditawarkan ini mau dimandiin di sini. Oke. Apa mau sholatkan di sini, mau dikubur sama ada penguburan umumnya. Waktu dibawa ke rumah, itu almarhum belum dibungkus kan? Masih kelihatan semua tangannya. Waktu sudah sampai di rumah. Waktu di rumah masih bisa buka tutup gitu, masih biasa aja, masih Ada nggak Belum tetangga? dimandikan gitu kan? Ada nggak tetangga yang melihat misalnya kondisi fisiknya pagi itu waktu ada, semua pada lihat Pada di lihat? situ. Jadi Oke, nggak ada, tetap waktu itu nggak ada. Anda mengatakan belum ada tanda-tanda lebam biru di tangan, di leher, di muka, nggak ada. belum ada, masih Waktu dimandikan, yang memandikan siapa aja? itu dari DKM masjid ibu-ibunya. Jam berapa itu dimandikan? Dimandikan sekitar jam 9. Berarti jam 5 meninggal, jam 9 udah dimandikan. Ya, jam 9 Oke. dimandikan. Kurang Ada lebih anggota 4 jam. ada anggota keluarga nggak yang ikut memandikan? Ada Aiki, anaknya yang paling besar, Oh, sama Iki Teh ikut Putri, memandikan ikut. juga. Iya. Oke, sama Kan Putri. waktu Iya. meninggal Aiki nggak ada. Waktu meninggal kan datang langsung ditelepon dari Jakarta. Ntar dulu, dari Jakarta, kan dari Jakarta butuh waktu 3-4 jam. Enggak macet waktu itu. Oke, Cuma jadi Karena si pagi-pagi ya. Aiki sudah nyampe Udah nyampe di rumah Iya. duka. Di rumah waktu itu sekitar jam 8 kayaknya. Jadi waktu itu Rizky Febian bebas sih nggak melihat kondisi fisik tubuh ibunya? Ketika Bebas, dimandikan dia karena ikut masuk nggak nggak? ada yang Nggak sebelum dimandikan? sebelum dimandikan itu silakan aja boleh lihat gitu. Jadi nggak ada yang ngalang-ngalangin, karena cuman waktu itu kan ada yang nggak kuat, ada yang kuat, makanya ditutup sama itu aja mukanya. Oke. Jadi kalau mau lihat silahkan Habis itu dimandikan. dimandikan. Baru kemudian apa yang terjadi kemudian? Udah itu terus dibawa ke masjid. Terus dikubur, Disolatkan. hari itu juga dikubur. Hari itu juga dikubur. Kemudian tiba-tiba si anaknya ini Rizky Febian yang mulai ngomong ke media massa bahwa katanya dia melihat ada kelainan. Coba kejadiannya mulai si Rizky ini ngomong begitu, berapa lama sih sudah dikubur? Dia bilang ada lebam-lebam lebam-lebam sama di di leher, sekitar sama di muka, tubuhnya. sama di tangan. Berapa lama sih sudah dikubur dia baru mulai? Lapor. Itu Ngomong- lapor, ngomong ya iya, ke media. udah ngomong itu sekitar pas tanggal 8 ada pelaporan ke Nggak, polisi. yang dia mulai ngomong itu ada nggak? Kan tanggal Waktu itu nggak ada. dikuburnya tanggal berapa? Tanggal 4 atau Tanggal 4. tanggal 4. Sampai sore dikubur tidak ada protes atau kecurigaan dari Tidak dia. ada. Malah bikin statement, Mama udah tenang, Oke. Tuhan lebih sayang makanya dipanggil. Sebelum dia bikin LP ke polisi tanggal 8. Tanggal 8 kayaknya kalau Sebelumnya ada nggak dia sudah mulai berkoar bahwa ada kecurigaan mama saya? Secara ada. intern nih. Nggak ada. nggak ada. Makanya pas kaget kok udah dikubur, malah sekarang minta autopsi gitu. Oke. Nah, ketika dia akhirnya minta autopsi, tanggapan dari Mas Teddy gimana awalnya nih? Kalau saya kan itu dari polisi minta kerjasamanya biar prosesnya
prosesnya ngebantu gitu. Kalau saya nggak ngalangin, dipersilahkan. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol dengan Mas Teddy, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Kamu tahu nggak dengan kau kawin resmi, kau berhak ahli waris dari harta-hartanya.